Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sari dengan NIM 2021 0303 019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis makanan Miamin. Pertama-tama, saya akan memaparkan tentang ide bisnis, latar belakang, target pasar, modal, target penjualan, pemasaran, dan penutup. Ide bisnis Miamin Caviar ini adalah karena usaha Miamin itu sangat digemari di kalangan berbagai usia, mulai dari usia sekolah sampai usia dewasa tua. Harganya yang beragam juga bisa dibilang cukup murah dan tidak terlalu menguras kantong. Dan juga ini menjadi faktor utama dalam meramaikan penjualan, dikarenakan bahannya juga mudah didapat dan digemari rakyat Indonesia karena cita rasanya yang pedas dan gurih. Ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang menjual mie jenis tersebut di kota lain. Sedangkan di kota ini masih sangat sedikit dan jarang ditemukan bahwa rasa ingin tahu masyarakat mengenai Miamin ini sangat tinggi. Jika ada yang menjual, pasti dalam porsi banyak, sehingga harga yang ditawarkan menjadi di atas rata-rata harga Miamin pada umumnya. Bahannya pun sangat mudah didapat di pasar yang dijadikan Miamin ini berbeda dari cita rasa yang khas dipakai menggunakan bumbu dapur racikan sendiri sehingga bumbunya terasa. Mie-nya juga kenyal dan sangat nikmat jika dikonsumsi saat cuaca hujan dan dingin. Miamin juga tidak mengandung zat lilin seperti mie instan pada biasanya, jadi aman saat dikonsumsi setiap hari dengan topping yang beragam, sehingga tidak bosan untuk disantap setiap saat. Ada beberapa jenis topping. Yang pertama dengan pangsit, bakso, kaviar, seafood, ditambah kerupuk dan telur. Target dari marketingnya adalah pekerja sibuk yang tidak memiliki waktu memasak, anak-anak sekolah, mahasiswi atau mahasiswa, ibu muda yang bekerja atau para pekerja. Lalu yang menggunakan media sosial setiap hari dan menyukai kuliner makanan berat. Bisa juga disukai oleh para influencer dengan konten-konten makan. Ada karyawan yang dibutuhkan di setiap tempat atau cabang. Yang pertama adalah manajer untuk menghandle berjalannya cabang. Yang kedua adalah juru masak yang akan memasak resep. Yang ketiga cooking helper untuk membantu juru masak. Yang keempat kasir yang bertugas melayani pembayaran. Dan yang terakhir adalah pramusaji untuk mencatat dan memesan makanan. Lalu bagaimana alur prosesi pemesanannya? Yang pertama adalah pelanggan tiba di lokasi Miamin Caviar di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelanggan bisa memesan makanan melalui daftar menu Miamin. Lalu pelayan mencatat pesanan pelanggan di memo. Pelayan memberikan memo kepada staf dapur dan makanan akan diproses sesuai dengan memo yang diberikan pelayan. Lalu setelah makanan diproses, maka bagian dapur akan memberikan pesanan tersebut kepada pelayan untuk diantar kepada pelanggan. Pelanggan menerima pesanan makanan yang dibeli oleh pelayan. Pelanggan membayar pesanan setelah makan dan ke kasir, serta dapat menerima bukti pembayarannya. Lalu ada alur pembelian dan penggunaan bahan produk. Yang pertama, staf dapur melakukan pemeriksaan persediaan bahan baku. Yang kedua, staf dapur membuat list order bahan yang harus dibeli dan memberikannya kepada manajer. Yang ketiga, manajer menerima list order dari staf dapur dan menghubungi pemasok. Yang keempat, pemasok memeriksa ketersediaan bahan baku dan memberi harga dari setiap bahan baku yang ada.
Yang kelima, manajer melakukan persetujuan mengenai jumlah unit dan harga baku. Jika tidak setuju, maka manajer akan mencari atau menghubungi pemasok lain. Apabila setuju, maka manajer menggunakan pemesanan dan membayar DP. Setelah persetujuan, maka pemasok akan menyiapkan bahan yang dipesan dan mengirimnya ke lokasi Miyamin Caviar. Yang kedelapan, manajer menerima pesanan dan memeriksa bahan baku yang dikirimkan oleh pemasok. Lalu manajer memberikan pesanan ke bagian staf dapur untuk diperiksa ulang. Staf dapur memberitahu manajer bahwa bahan yang dipesan baik dan sesuai. Lalu manajer melakukan sisa pembayaran bahan baku kepada pemasok. Pemasok menerima pembayaran dari manajer dan memberikan bukti pembayaran atau lunas. Selanjutnya untuk modal awal yaitu 100 porsi. Satu porsi dihargai dengan 35.000 yang jika ditotal 100 penjualan akan mendapatkan 3,5 juta dari harga startup cost 8.220.000. Untuk modal pemasarannya 200.000 berupa media sosial, brosur, dan aplikasi pesan makanan melalui online. Target penjualannya adalah 500 porsi terjual dalam 2 minggu. Omset yang didapat bisa mencapai 80 juta dan profit yang bisa didapat juga adalah 35 jutaan selama 1 bulan. Lalu pemasarannya ada 3 jenis, yaitu bisa membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus. Yang kedua, menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar dan menjual dengan aplikasi jasa online seperti contohnya GrabFood. Yang terakhir, mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang. Lalu tidak lupa juga ini ada jenis contoh dari prototipe mie ayam yang sudah saya buat. Nah, ini prototipe untuk Miyamin Caviar dengan logonya mie, mangkuk, dan juga sayur-sayuran. Mie-nya ini juga sehat, lezat, dan yang pasti hemat. Lalu kita bisa menikmati kenikmatan gurih dan lezatnya hanya dengan 1 suapan mie kami. Itu adalah slogan dari Miyamin. Yang pertama ada pangsit garing yang sangat pas disajikan dan disantap kriuk dengan kuah kaldu mie-nya yang segar dan pedas. Lalu ada mie-nya yang kenyal dengan bahan baku tepung berkualitas dan mutu yang tinggi dengan campuran bahan kaviar, rasa telur ikan yang khas. Lalu ada topping telur rebus yang crunchy juga dapat meningkatkan selera makan di saat kuahnya tercampur dengan adonan Miyamin. Dan ada topping-topping bakso serta sosis yang menambah cita rasa daging, sangat digemari oleh kalangan orang tua yang memang pecinta daging. Dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha dan bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim dan cara memasarkan suatu produk. Ini adalah contoh Miyamin Caviar dengan topping telur dan seafood. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.